Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumah adat di Indonesia. Perhatikan ya. Jadi rumah adat di Indonesia. Jadi di sini ada beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada rumah Gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Ada rumah Aceh yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Ada rumah Balai Batok Toba yang berasal dari Sumut atau Sumatera Utara. Ada rumah adat Tongkonan yang berasal dari suku Toraja, Sulawesi Selatan. Lalu ada rumah adat namanya Baileo yang berasal dari Maluku. Lalu ada rumah adat Bangka Belitung yang rumah adat Bangka Belitung ya. Perhatikan, rumah adat masing-masing memiliki ciri khas masing-masing ya dan memiliki keindahan masing-masing. Kalian bisa mengamati bentuk-bentuk dari rumah adat. Selain itu kalian juga bisa mencari sumber lain yang terkait dengan rumah adat yang ada di Indonesia. Keberagaman di Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keragaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Jadi ini ya, ini sebagian rumah adat yang ada di Indonesia. Ya, sekarang kita lanjutkan. Yaitu tentang banyak sisi besar sudut dan jumlah sudut pada bangun segi banyak. Perhatikan, ini adalah contoh dari segi banyak. Ada persegi, segitiga, dan bentuk semacam ini. Semuanya termasuk segi banyak. Masih ingat ya ciri-ciri segi banyak? Segi banyak itu ciri-cirinya terdiri dari garis lurus ya. Lalu semuanya terhubung ya, itu adalah segi banyak. Perhatikan di sini kalian bisa menentukan banyak sisi, besar sudut pada segi banyak dan jumlah besar sudut pada segi banyak ya. Di sini ada di buku kalian juga ada tabel semacam ini ya, nanti kalian bisa mengisinya ya. Nah, di sini Ustadz sudah buatkan isinya. Nah, ini sudah ada jawabannya ya, nanti kalian bisa salin. Yang pertama bentuk segitiga, maka jumlah sisinya atau banyak sisinya ada 3. Besar sudutnya yaitu 180, jadi semuanya kalau kita jumlahkan sudutnya 180. Karena semuanya sudutnya sama, maka tinggal dibagi dengan jumlah sudutnya. Kita bagi 3, maka hasilnya 60. Dan jumlah sudutnya ada 3 buah, 1, 2, 3, dan yang lainnya pun sama ya. Jadi ini segitiga, segi 4, segi 5, di sini segi 7 sama segi 6 ya. Untuk mengetahui besar sudut ini kalian juga bisa mengukurnya dengan menggunakan jangka ya. Nanti kalau kalian memiliki jangka di buku paketnya, kalian bisa mengukur dengan menggunakan jangka ya. Selanjutnya yaitu tentang materi tentang mencari informasi dari teks bacaan. Perhatikan, di buku kalian ada teks bacaan tentang mozaik kreasi bersama ya. Silakan kalian bisa baca ya. Silakan dibaca dengan teliti tentang bacaan tersebut ya. Ustadz tidak bacakan, dibaca sendiri ya. Silakan harus dibaca dulu sampai tuntas nanti ya. Setelah ini selesai, nanti kalian di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian jawab berdasarkan teks bacaan tersebut ya. Jadi nanti kalian baca semuanya. Setelah selesai dibaca, kalian tulis soalnya ini, atau kalau ada di buku paket kalian bisa langsung mengerjakan ya. Jadi kalian kerjakan ini, soalnya kamu tulis semuanya. Setelah kalian tulis, nanti berdasarkan soal ini nanti kalian kerjakan berdasarkan bacaan ini ya. Kalian kerjakan ke 8 soal di samping ya. Jangan lupa dikerjakan dengan baik ya. Jadi semua jawabannya ada di teks tersebut ya. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, namun jangan lupa ini harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Dibaca lalu dikerjakan. Selanjutnya yaitu mencoba permainan congklak. Perhatikan. Jadi sini congklak merupakan salah satu jenis permainan tradisional ya, atau engklek ya, engklek. Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah.
Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara pemainnya? Mari kita coba ya. Di sana di buku paket kalian ada cara bermain permainan congklak ya. Harus dilakukan secara berkelompok, tapi sementara kalian bisa mempelajarinya dulu. Nanti kalau kondisinya sudah bagus, nanti kita bisa belajar bersama, maka kita bisa bermain bersama, yaitu permainan engklek ya. Maaf, ini engklek bukan congklak. Lanjutkan ya. Permainan engklek itu memerlukan keterampilan lokomotor. Lokomotor itu apa? Yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat ya. Jadi itu artinya keterampilan lokomotor. Lokomotor itu kemampuan melakukan gerakan anggota tubuh, yaitu namanya lokomotor. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan, berlari, melompat. Jadi 3 kegiatan dasar ini harus kita kuasai ya, terutama ketika kita bermain engklek ya. Selanjutnya yaitu bunyi. Perhatikan. Bentar ya. Jadi kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Jadi gendang adalah salah satu alat musik yang ada di Indonesia. Pernahkah kamu perhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Jadi bunyi itu berasal dari benda yang bergetar ya. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Jadi itu adalah bunyi yang terjadi pada gendang. Sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang pemantulan bunyi. Perhatikan, pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi itu artinya bunyi itu bisa memantul, bisa terdengar lagi ya. Contohnya ini saya bacakan. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Nah, itu sama dengan bunyi kita. Kalau kita berteriak di depan tembok, itu juga bunyinya akan memantul sehingga akan terdengar ke telinga kita lebih keras ya. Salah satu banyak sekali benda yang dapat memantulkan bunyi. Contohnya itu ada kayu, kaca, dinding atau besi atau benda keras lainnya itu dapat memantulkan bunyi. Selanjutnya penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi itu artinya kalau kita berbicara di depan benda tersebut maka suaranya akan hilang. Contohnya kalau kita berada di bioskop, mengapa di bioskop suaranya tidak menggema? Ternyata di sekitar bioskop itu ya, di dinding-dindingnya itu ada bahan khusus yang bisa menyerap bunyi. Apa saja itu? Yang bisa menyerap bunyi contohnya ada karpet, goni, kertas, kain, busa, dan bol. Alat-alat ini atau benda-benda ini dapat menyerap bunyi ya. Jadi ingat ya, bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Kalau yang memantulkan bunyi itu benda yang keras, kalau yang menyerap bunyi itu benda yang lunak. Ya, contohnya seperti yang ada di teks ini ya. Di buku kalian juga ada teksnya, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut ya. Selanjutnya kita akan tentang macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul yang pertama yaitu gaung atau kedam. Saya bacakan penjelasannya. Gaung atau kedam terjadi ketika bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Ya, jadi dekat jaraknya. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Jadi kalau kita berbicara di suatu ruangan yang sempit, ya, apalagi kalau bicara dengan keras, maka bunyi itu akan mengalami gaung atau kedam sehingga bunyi yang dihasilkan itu tidak terlalu jelas ya. Selanjutnya yaitu gema. Perhatikan, gema itu apa?
Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucap. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli ya. Jadi misalnya gini, kalau kita teriak di sekitar gunung misalnya atau di daerah yang berjauhan dengan gedung yang tinggi, maka biasanya akan terjadi pantulan bunyi. Biasanya setelah kita berbicara atau setelah kita teriak, maka tiba-tiba kita mendengarkan suara kita lagi. Nah, itu namanya gema ya. Jadi gema itu bunyi yang terdengar setelah bunyi asli, sehingga suaranya biasanya itu jelas ya. Dan selanjutnya yaitu sudah selesai ya. Pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar banyak hal, ada gema, ada gaung ya, dan lain sebagainya. Ya, Ustaz harap kalian tetap semangat belajarnya, tetap semangat murojaah ya. Jangan lupa untuk sholat 5 waktunya dijaga dengan baik. Demikian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.